Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, Bu Nike mohon untuk Handoko memimpin doa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Handoko. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, cinta tanah air kita mau menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, hari ini yang kebagian untuk memimpin adalah Tika. Teman-teman yang lainnya besok ya, bergantian. Yuk, Tika, teman-temannya dipimpin. Baik, Bu Guru. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memimpin nyanyi pada pagi hari ini. Mari teman-teman kita menyanyi dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Tika. Nah, anak-anak, Bu Nike akan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Jika anak-anak hadir, maka jawab hadir. Nah, jika anak-anak tahu temannya tidak hadir, kalian dipesan untuk mengizinkan ke Bu Guru, kalian izinkan saja ke Bu Nike ya. Ya, kita mulai dari Handoko Wibisono, apakah hadir? Hadir, Bu. Ika Yuniar Utami, apakah hadir? Hadir, Bu. Gunes Kesia Subraba, apakah hadir? Hadir, Bu. Dia Hayu Utami, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, puji syukur semuanya dapat hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Kita akan memulai pembelajaran di pagi hari ini. Ayo kita belajar bahasa Indonesia, merawat, menjaga, coba kita lakukan dengan senang. Nah, anak-anak, yang dinyanyikan Bu Nike tadi, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Tentang merawat, menjaga, lalu kita mencoba. Iya, betul. Yang lainnya apakah ada yang tahu juga? Merawat, Bu. Iya, betul sekali. Kalian anak-anak hebat. Nah, kita akan belajar kita akan belajar tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, nanti kita akan belajar bersama-sama, yaitu kita akan belajar TP. TP yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan pada materi 1. Nah, setelah materi 1 kita ada sebuah percakapan. Setelah percakapan selesai, kita akan belajar lanjut ke materi 2. Nah, yang terakhir kita akan berlatih soal-soal. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya dengan benar. Yang kedua,
Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman tersebut. Bunika ulangi lagi. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman tersebut. Nah, anak-anak di sini ada sebuah percakapan, yaitu Ayah dan Siti. Nah, mengapa tanaman diberi pupuk, Ayah? Tanya Siti. Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman, jawab Ayah. Selanjutnya, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tanya Siti. Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyirami tanaman juga, jawab Ayah. Tanya Siti lagi nih anak-anak, kapan kita harus menyirami tanaman? Jawab Ayah, setiap hari kita harus menyirami tanaman. Nah, anak-anak, pada percakapan ini, jadi anak-anak tahu anak-anak yang harus lakukan yaitu merawat tanaman itu perlu disirami dan diberi pupuk. Nah, kemudian lagi tanya Ayah kepada Sitinya, apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Jawab Siti, baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyirami tanaman setiap hari. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui, kalimat tanya itu diawali dengan apa, terus mengapa, selanjutnya siapa dan bagaimana. Nah, terakhir itu bisa berapa juga itu bisa menunjukkan kalimat tanya. Nah, anak-anak perlu kita pelajari satu persatu tentang kalimat tanya dan penggunaannya. Nah, apa itu digunakan untuk tanya yang bagaimana. Kemudian kalimat tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, yang siapa itu digunakan untuk menanyakan nama orang. Kemudian yang bagaimana yang terakhir itu digunakan untuk menanyakan cara. Nah, anak-anak perlu mengetahui tentang kalimat tanya. Perhatikan anak-anak kita tentang mengetahui kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya bisa diawali dengan kata tanya. Yang kedua, penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya yang seperti apa? Itu anak-anak dicontohkan ya, yang Bunika contohkan itu tanda tanyanya. Nah, yang terakhir, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, ini seringkali yang anak-anak bingungkan dengan intonasi bicara kalimat tanya dengan kalimat pemberitahuan. Nah, ini ada perbedaan intonasi dalam kalimat tanya dengan kalimat pemberitahuan. Nah, Bunika mohon untuk Handoko dan Tika
membacakan perbedaan intonasi kalimat tanya dan kalimat pemberitahuan. Kalimat tanya dibacakan oleh Tika dan yang kalimat pemberitahuan dibacakan oleh Handoko. Boleh dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Untuk kalimat tanya, yang pertama, kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud untuk mendapat jawaban yang berupa informasi, penjelasan, atau pertanyaan. Yang kedua, kalimat tanya berakhiran dengan tanda tanya. Yang ketiga, contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Terus, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Siapa nama ayahmu? Bagaimana cara membuat kue? Sudah, Bu. Iya, lanjutnya kalimat pemberitahuan dibacakan oleh Handoko. Mari Handoko untuk membacakannya. Baik, Bu. Yang pertama, yaitu kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi atas sesuatu seperti kalimat berita. Yang kedua, kalimat pemberitahuan berakhiran dengan tanda titik. Yang ketiga, contohnya yaitu yang besok akan ada kerja bakti di kampungku. Ibu akan membeli keperluan sehari-hari di pasar. Pasar hanya ramai di hari Minggu. Dan yang terakhir, saya baru saja menyiram tanaman. Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Handoko dan Tika. Nah, anak-anak, ayo berlatih untuk membuat contoh kalimat tanya. Bu Nike minta tolong kalian mencontohkan satu contoh saja kalimat tanya menurut kalian. Nah, dimulai dari Tika Yuniar Utami. Yuk contoh kalimat tanya menurut Tika apa ya? Menurut saya, apa warna bajumu? Ya, betul. Selanjutnya coba siapa ya? Coba Handoko Wibisono. Apa ya contoh kalimat tanya? Ini, Bu. Contohnya, siapa yang ada di belakangmu? Gimana Handoko? Suaranya tidak terdengar. Siapa yang ada di belakangmu? Sudah, Bu. Iya, betul juga. Yuk kita coba Dia Ayu Utami. Coba contohkan kalimat tanya. Baik, Bu. Siapa pemilik pensil tersebut? Iya. Nah, yang terakhir coba contohkan kalimat tanya oleh Gones Kesia. Coba Gones, yuk. Iya, betul. Semuanya betul. Anak-anaknya Bu Nike kelas 2 hebat-hebat semuanya. Nah, anak-anak, Bu Nike minta tolong buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya, kemudian kalian tulis pada buku kalian. Nah, setelah itu gunakan tanda tanya pada akhir kalimat dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, penulisan itu digunakan dengan huruf tegak bersambung. Nah, kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Anak-anak kan sudah membuat kalimat tanya. Nah, sekarang Bu Nike minta tolong kalian menuliskan contoh kalimat tanya di buku kalian. Itu sebagai tugas kalian ya anak-anak. Nah, itu buatlah, Bu Nike mohon buatlah 2 contoh saja kalimat tanya. Setelah itu difoto, lalu dikirimkan di WA Bu Nike. Apakah anak-anak sudah paham tentang hal tugas yang diberikan Bu Nike? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, semuanya paham. Nah,
Ini Bu Nike akan memberi contoh tentang penulisan huruf tegak bersambung. Nah, apa yang sedang kau lakukan, Beni? Ini contoh kalimat tanya dan penulisan tegak bersambung. Nanti anak-anak bisa menulis di buku kalian masing-masing ya, anak-anak. Baik. Sudah paham semuanya? Contohnya penulisan tegak bersambung. Kalimat contoh tanya. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Bagus semuanya, anak-anak hebat. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika Bu Nike ada kesalahan kata. Nah, anak-anak pesan Bu Nike tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat, jangan keluar rumah jika tidak penting ya anak-anak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Thank you.